Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Beberapa hari terakhir ini kita menyaksikan dan membaca di media sosial ramainya netizen yang membicarakan kebijakan Menteri Agama yang terbaru. Pada awalnya, surat edaran Menteri Agama nomor SE 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola yang ditujukan kepada seluruh kantor wilayah Kementerian Agama, provinsi, kota, kecamatan, termasuk ke Majelis Ulama, Ketua Dewan Masjid Indonesia, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dan takmir pengurus masjid dan musola di seluruh Indonesia ini tidak ada keributan, tidak ada kegaduhan. Surat keputusan ini pada umumnya mengatur pengeras suara di masjid itu atau musola terdiri atas pengeras suara dalam dan luar, dan tujuannya digunakan untuk pengajian, salawat atas Nabi, suara azan, serta menyampaikan suara muadzin kepada jemaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika salat berjamaah, dan juga menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas. Jadi ada 2 poin, yaitu bagaimana pemerintah melalui Menteri Agama mengatur pedoman pengeras suara pada masjid atau musola yang terdiri dari pengeras suara luar dan dalam. Di sini juga diatur bagaimana pemasangan dan penggunaannya dan tata cara penggunaan pengeras suara. Karena di sini jelas diatur sedemikian rupa bagaimana pengeras suara di masjid itu agar tidak mengganggu lingkungan atau masyarakat sekitar. Di antaranya adalah bagaimana masjid dibatasi penggunaannya seperti di waktu sholat subuh. Di sini disebutkan sebelum azan pada waktunya. Pembacaan Al-Quran atau selawat _tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit. Dan pelaksanaan sholat subuh, zikir, doa, dan kuliah subuh menggunakan pengeras suara dalam. Jadi ada 2, pengeras suara luar dan pengeras suara dalam. Duhur, asar, maghrib, dan isya juga diatur. Pengaturannya pengeras suara luar digunakan dalam waktu 5 menit saja. Surat ini disebarluaskan secara resmi oleh Kementerian Agama, dikeluarkan pada tanggal 18 Februari 2022 oleh Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qomas. Beberapa waktu pasca diterbitkan atau diedarkan surat ini tidak ada kegaduhan yang berarti. Hanya saja mendadak gaduh dan viral setelah ada pernyataan yang membuat sebagian atau kebanyakan masyarakat umat Islam di Indonesia merasa tidak terima. Apa itu komentar atau pernyataan dari Menteri Agama kita? Mari kita simak. Rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan kita harus tetap hargai. Itu saja intinya. Pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ini dianggap menista agama, yaitu pernyataannya yang mengkiaskan antara azan untuk sholat dengan penggonggongan anjing. Di antaranya sudah ada yang melaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia bahwa Menteri Agama dianggap telah menistakan agama Islam. Di antara yang lain mengecam, kemudian juga melarang untuk datang ke daerahnya. Termasuk ada juga yang melawan kebijakan Menteri Agama ini dengan tetap akan mengeraskan pengeras suara tanpa harus mengikuti peraturan yang baru dibuat oleh Menteri Agama. Bagaimana di Kerajaan Arab Saudi? Bagaimana pemerintah di sini di Arab Saudi mengatur pengeras suara di masjid dan musola? Padahal di Arab Saudi hampir setiap blok perumahan itu terdapat masjid atau musola. Baik itu musola yang kecil ataupun masjid jami yang digunakan untuk sholat Jumat setiap hari Jumatnya. Terkait pengeras suara di musola atau masjid di Arab Saudi, ini sudah lama dibahas dan difatwakan oleh para ulama. Bahkan Syekh bin Baz, mufti Arab Saudi terdahulu, telah memberikan penjelasan dan Kementerian Wakaf Arab Saudi kala itu juga telah memberikan instruksi serta aturannya. Tetapi
Percaya atau tidak, semenjak ada pengaturan pengeras suara di masjid atau musola di Arab Saudi, belum bisa diterapkan 100% atau bahkan mungkin tidak dilaksanakan oleh para imam-imam masjid di seluruh wilayah Arab Saudi. Hingga pada akhirnya beberapa waktu lalu ketika Raja Salman dan Muhammad bin Salman sebagai raja dan putra mahkotanya memerintah kerajaan Arab Saudi, peraturan mengenai pengeras suara masjid dan musola ditegakkan dan didisiplinkan seluruh masjid dan musola. Pada 27 Maret 2009, media Al-Iqtisadiyah menulis sebuah berita terkait dengan pengeras suara di masjid dibutuhkan pengaturan yang tepat. Di situ ada anjuran dari Menteri Syekh Saleh Abdul Aziz Muhammad Ali Sheikh, Menteri Urusan Islam, menganjurkan pentingnya perbaikan batas bagaimana menggunakan pengeras suara agar tertib dan tidak berlebihan dalam menggunakannya. Kala itu beberapa cendekiawan atau ulama di Arab Saudi mendiskusikan bagaimana agar imam ketika menggunakan sound system atau pengeras suara tidak berlebihan sehingga masjid-masjid yang berada berdekatan tidak saling bertumpuk suaranya. Sehingga ketika waktu sholat, azan dan bacaan imam ketika sholat 5 waktu, suaranya terdengar tumpuk dan bersahutan karena menggunakan suara speaker luar yang kadang berlebihan di antara satu masjid dengan masjid yang lain. Al-Arabiyah merilis berita pada tanggal 20 Mei 2020 dan diperbaharui tanggal 17 Januari 2014, merilis berita pengaduan masyarakat di wilayah timur terkait dengan pengeras suara masjid. Penduduk di wilayah timur Arab Saudi menganggap Kementerian Urusan Islam tidak serius menangani pengaturan pengeras suara masjid. Karena saat itu Kementerian Urusan Agama Islam di Arab Saudi telah mengatur bagaimana pengaturan pengeras suara. Di antara pengaturannya adalah setiap masjid maksimal hanya boleh menggunakan 4 pengeras suara. Dan yang menarik di berita yang sama, Kementerian Urusan Agama Islam juga mensyaratkan bagi siapa saja yang mendirikan masjid harus juga mendirikan rumah bagi muazin dan imam. Karena imam dan muadzin kita tahu di Arab Saudi digaji oleh pemerintah Arab Saudi. Dari sini kita tahu bahwa pengaturan pengeras suara sudah menjadi polemik dan perdebatan di Arab Saudi sejak beberapa dekade yang lalu. Bahkan para ulama, termasuk diantaranya adalah Mufti Syekh bin Baz rahimahullah, sempat ditanya bagaimana hukum mengeras suara di luar masjid yang dianggap mengganggu ketenangan masyarakat atau mengganggu masyarakat yang tidak menghajatkan dengan suara-suara dari masjid. أيضا مسألة رفع الأصوات في المساجد، هنالك سماعات كبيرة من خارج المسجد يؤدي هذا تشويش على بعض المساجد الأخرى، وبعض الأئمة هداهم الله أيضا يتحمسون لهذا الموضوع ولا يرضون بإقفالها، برغم أن هنالك إزعاج لبعض النساء أو بعض الأطفال في البيوت المجاورة للمسجد أو على المساجد الأخرى. وكان هنالك من توجيه من سماحتكم. وسبق في هذا بحث مع الأوقاف وصدر في ذلك تعليمات، وأن ينبغي في أهل المساجد ألا يزعج بعضهم بعضا. وجود السماعات التي تنفع الناس في الطرقات حتى يدخلوا المساجد وحتى يستفيدوا من سماع المواعظ هذا شيء مطلوب، وهكذا الجيران يستفيدون من المواعظ والأحاديث هذا شيء مطلوب. لكن إذا كانت المساجد متقاربة ويزعج بعضهم بعضا فلولا قفلها عند الصلاة حتى لا يزعج بعضهم بعضا في الصلاة، لأنه يسمع من الداخل. أما عند سماع المواعظ والدروس فينبغي فتحها حتى يستفيد الناس، لكن إذا تقاربت تقفل يعني المكبرات الخارجية تقفل حتى يكون السماع لمن في الداخل من جهة التكبيرات التسميع، لأنه قد يشوش على المسجد الآخر الذي حوله إذا كان قريب. وهذا صدر في التعميم من الأوقاف وعمم على المسائل الأئمة. نعم. أحسن عليك. لكن إذا اشتكى بعض الجيران من أن الصوت مزعج، هل ينبغي إقفال مثل هذه المكبرات، وأن المسألة مثلا تكون تقدر في كل موقع بحسبه؟ هذا يحتاج إلى نظر، لأنه تراعى فيه مصالح، لكن المصلحة أكبر في قفلها قفلت، إذا كانت المصلحة في بقائها أعظم تركت.
Pada tahun 1441 Hijriah, Menteri Urusan Agama Islam Dr. Abdul Latif Ali Syekh mengeluarkan edaran lagi terkait dengan pengaturan pengeras suara di masjid. Di antaranya adalah mengatur bahwa setiap masjid boleh mengeluarkan atau mengeraskan suaranya hingga sepertiga dari suara maksimalnya. Ini pun hanya dibatasi untuk adzan dan iqamah. Selain itu, semuanya harus menggunakan speaker dalam masjid. Artinya, para imam yang memimpin jamaah sholat di masjid, seluruh bacaannya tidak diperdengarkan keluar dari masjid, tapi cukup untuk didengar oleh jamaah di dalamnya. Hal ini sesuai dengan yang pernah difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Tapi apakah lantas para imam masjid mematuhi dan melaksanakan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Agama ini? Ternyata tidak. Imam dan masjid-masjid masih ada yang membandel. Itu tahun 1441. Baru terlaksana ketika tahun 1443, tepatnya sebelum bulan Ramadan. Ketika ada kebijakan yang tegas bahwa masjid atau para imam yang tidak mengikuti aturan pengaturan suara masjid atau pengeras suara ini akan ada sanksi. Maka dari situlah mulai tiap masjid menertibkan pengeras suaranya tidak mengeluarkan suara imam atau pengajian atau khutbah kecuali untuk dua hal, untuk adzan sholat dan iqamah. Kemudian ada permasalahan. Ketika sholat Jumat, jamaah meluber keluar hingga ke jalanan seperti biasa kita saksikan di Arab Saudi, para jamaah tidak mendengarkan khutbah yang sedang berkhutbah di dalam masjid ketika sebelum sholat Jumat. Akhirnya Kementerian Agama kembali mengeluarkan edaran atau memberi pengumuman bahwa diperbolehkan untuk mengeluarkan suaranya lewat mengeras suara luar masjid. Dan akhirnya peraturan ini berjalan, ditegakkan, dipatuhi oleh para imam. Dan saya pribadi pernah mendengar bahwa kenapa imam waktu itu dan selama beberapa waktu tidak mematuhi aturan dari kementerian. Ada yang berseloroh atau bercanda karena amplifier atau sound system yang ada di masjid itu terintegrasi. Jadi kalau dimatikan luarnya, dalamnya juga mati. Sehingga kalau mau menggunakan dalam saja semuanya harus mati. Yang terakhir saya akan bacakan jawaban dari Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid ketika ditanya terkait dengan permasalahan pengeras suara luar masjid. Beliau menjawab, tidak perlu menggunakan pengeras suara eksternal saat sholat, baik itu sholat tarawih, tahajud, atau sholat lainnya, seperti subuh, maghrib, dan isya. Hal ini dikarenakan banyaknya mafasid yang ditimbulkan bisa mengganggu warga sekitar atau tetangga masjid. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.